Sekelompok pelajar menyerang sebuah sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Kemudian tawuran antar dua kelompok pelajar pun pecah. Tak hanya menyerang sesama pelajar, mereka juga menyerang warga setempat yang berupaya menghentikan tawuran. Dalam peristiwa ini, dua pelajar terluka akibat sabetan celurit. Bahwa ada tawuran di SMK 1, siswanya diserang oleh segerombolan siswa lain yang tidak diketahui identitasnya. Berdasarkan itu kami langsung berangkat menuju lokasi, dan di lokasi kita temukan memang sisanya yang nampak lagi korban dari SMK 1 dan siswa SKP 1 yang siap-siap. Yang mereka bersiap-siap, sempat ada serangan lagi, mereka akan membalas. Tiba di sana kita berikan pengarahan kepada siswa dan berikan jaminan kepada mereka bahwa kondisi sudah aman. Setelah video tawuran ini viral di media sosial, polisi langsung menangkap sejumlah pelajar yang terlibat. Kini mereka masih dalam pemeriksaan intensif polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Eksekusi lahan di Kelurahan Pai, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Empat tersangka dugaan penggelapan dana ACT diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Pengacara istri Irjen Sambo menilai pemakaman kedinasan Brigadir Joshua tidak layak. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafa Ati Suryo. Dan saya Wilson Purba yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Kita awali iNews Sore dengan informasi sebuah pabrik di Kalideres, Jakarta Barat yang ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di dalam pabrik. Kebakaran pabrik garmen di Tegal Alur, Jakarta Barat baru berhasil dipadamkan Jumat siang. Material yang mudah terbakar membuat pemadaman memakan waktu lama. Sejak Kamis malam, total 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 110 petugas dikerahkan. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran akibat arus pendek di dalam pabrik. Sebelumnya, pabrik garmen yang terletak di Jalan Kayu Besar Rawamelati, Kalideres, Jakarta Barat terbakar tadi malam. Api membakar beberapa bagian gedung pabrik serta sejumlah mesin operasional yang berada di dalamnya. Cuman kejadian itu pas Isa aja tahu-tahu udah gede. Ini pabrik atau apa, Pak? Pabrik. Pabrik apa, Pak? Pabrik konveksi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kejadian, pabrik sedang berhenti beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan di Kelurahan Pai, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ahli waris lahan mencoba mengadang petugas dengan membakar ban bekas dan memblokade lahan. Sampai sementara tanah kami di dalam British kemerdekaan. Coba ini, Pak. Ini bukti, ini dari pengadilan juga ini. Bukti dari pengadilan. Kericuhan terjadi saat polisi dan petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar hendak masuk ke lokasi sengketa lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan untuk membacakan putusan eksekusi. Pembacaan putusan disambut aksi protes oleh ahli waris dari pemilik lahan. Mereka bahkan terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Pihak ahli waris memblokade jalan masuk ke lahan sengketa dengan membakar ban bekas dan membacakan bukti kepemilikan tanah. British kemerdekaan. Coba. Artinya
salah ya Pak? Pasti tidak salah, itu sudah jelas salah, karena ini juga dari pengadilan. Mereka menduga ada mafia tanah di balik kasus ini, serta dugaan sertifikat tanah yang palsu. Meski sempat ada perlawanan dari pihak tergugat, namun petugas tetap mengeksekusi lahan tersebut. Persoalan tadinya ada bantahan dari pihak termohon bahwa ini salah kohir, salah tempat. Bagi kami dari pengadilan negeri adalah ini sudah ingkrah dan sudah selesai. Perlu dipahami bahwa dalam proses pengadilan, proses persidangan, bahwa sebelum putus itu ada namanya PS, pemeriksaan setempat. Jadi ada keyakinan kami bahwa pengadilan negeri Makassar sudah melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya sebagai pengadilan. Kami juga menemukan bukti bahwa ini ada dugaan keterlibatan mafia tanah. Kenapa kami nyatakan seperti ini? Ini pernah dilaporkan karena dilakukan pemagaran ini, pagar ini pernah namanya Yayasan Bank Bukopin melakukan pemagaran di sini. Kemudian oleh ahli waris tidak diterima. Hasil ujinya menyatakan bahwa alas hak terbitnya sertifikat hak milik nomor 48 itu dipalsukan. Lahan seluas 21.300 meter persegi ini dipersengketakan antara pemohon Purnama Susanto dengan termohon Abdul Rahim. Diketahui kasus sengketa lahan ini terjadi sejak tahun 2018. Lalu yang ingkrah di Mahkamah Agung, namun dimenangkan oleh pihak pemohon Purnama Susanto. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 4 tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan ACT penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Salah satunya adalah mantan Presiden ACT, Ahyudin, yang mengaku akan kooperatif menjalani serangkaian pemeriksaan. Empat tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri siang tadi. Keempat tersangka ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT, Ibnu Hajar selaku Presiden ACT saat ini, Haryana Hermain selaku Senior Vice President dan anggota Dewan Presidium ACT, dan Nofriyadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 merangkap Ketua Dewan Pembina ACT. Salah satu tersangka Ahyudin menyebut dirinya secara kooperatif akan mengikuti semua proses hukum oleh Barreskrim Polri. Saya sebagaimana sebelumnya 9 kali datang ya sebagai saksi ya, maka bagi tersangka pun insya Allah saya akan ikuti semua proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya penyidik telah mengamankan barang bukti berupa 44 unit mobil dan 12 unit sepeda motor yang merupakan kendaraan operasional ACT. Nantinya penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk pelacakan aset atas dana yang diselewengkan oleh ACT. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Indra Okta, Harinta, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai pemeriksaan 4 tersangka kasus dugaan penggelapan dana ACT, sudah bersama kami Esra Ambarita langsung dari Barreskrim Polri. Selamat sore Esra, apakah pemeriksaan masih berlangsung dan apa saja materi pemeriksaan? Ya, selamat sore Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menunggu terkait materi maupun agenda pemeriksaan, bahwa memang hari ini ada sebanyak 4 tersangka yang menjalani pemeriksaan terkait kasus penyelewengan dana yang dilakukan pihak ACT. Di mana 4 tersangka ini terdiri dari mantan Presiden ACT Ahyudin, kemudian Presiden aktif dari ACT Ibnu Hajar, dan 2 petinggi lainnya. Keempatnya tadi tiba di Barreskrim Polri, menyambangi Barreskrim Polri sekitar pukul 13.30, di mana memang tadi sempat memberikan keterangan yakni Ahyudin bahwa mereka akan mengikuti pemeriksaan ini secara kooperatif dan mengikuti prosedur hukum. Namun terkait materi yang akan ditanyakan penyidik maksud kami ini masih belum kami ketahui, dan kami pun awak media masih menunggu tepat di ruang penyidik. Dan untuk diketahui juga Wilson, Syafa, dan pemirsa, bahwa keempat tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka pada
pada tanggal 25 Juli 2022 setelah melakukan sejumlah pemeriksaan ataupun penyelidikan yang di mana petinggi ACT sempat dipanggil lebih dari 7 kali, yakni dari tanggal 8 hingga 11 Juli. Dan kemudian dari hal ini juga dari pihak PPATK kemudian bekerja sama dengan penyidik mendalami kasus adanya dugaan penyelewengan. Dan terbukti pihak ACT memang melakukan penyelewengan dana, yakni dana secara bisnis to bisnis yang dilakukan di negara beresiko tinggi. Ini berdasarkan keterangan dari pihak PPATK. Kemudian dari tim penyidik juga mengamankan setidaknya 44 unit mobil dan 12 unit sepeda, maksud kami sepeda motor. Kemudian juga ditemukannya penyelewengan dana sebanyak 103 miliar dari dana kompensasi yang seharusnya diolah yang diberikan mandatnya dari pihak Lion Air kepada pihak lembaga filantropi ACT. Namun ini dalam dananya yang 138 miliar hanya 103 miliar yang diperuntukkan untuk membantu untuk dana kompensasi, namun sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional dari perusahaan ACT. Atas perbuatannya keempat tersangka pun diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Wilson Syafa. Ya, terima kasih Esra Ambarita langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Pemirsa, seorang anggota Satgas Brimob menembak prajurit TNI dari Kodim 1715 Yahukimo di Polsek Kota Jalan Pemukiman Jalur 1 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Diduga penembakan terjadi saat anggota TNI terlibat salah paham dengan warga di sebuah warung. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dekai dan petugas yang berada di Polsek Dekai datang dan berusaha melerai perselisihan tersebut. Namun malamnya diduga rekan-rekan dan keluarga anggota TNI yang terlibat cekcok dengan warga di warung tersebut mendatangi Polsek dan terjadi cekcok hingga terjadi penembakan salah satu anggota TNI yang mengakibatkan anggota TNI terluka di bagian paha. Hingga kini kasus masih diselidiki pihak kepolisian Polres Yahukimo. Memang pada siang hari ada satu prajurit memang bernama Aso, dia ada salah paham dengan warga di warung makan, kemudian warga terus melapor kepada pos polsek, teman-teman dari kepolisian datang untuk melerai, ya prajurit kita sempat terluka, di situ dibawa ke rumah sakit dan sudah diupayakan penyelesaian. Memang keluarga dari anggota ini yang berkeras prajurit ini untuk menyelesaikan segera permasalahan tersebut, masuk dengan pihak warungnya. Cuma prajurit ini kebetulan kemarin kena malaria, dia menggigil, belum bisa dimintai keterangan. Pada intinya sore itu sudah aparat yang sana coba meredakan, tetapi pada malam harinya diduga ini masih dari pihak keluarganya dan dari juga teman-temannya yang kembali mendatangi teman-teman dari polisi. Dari cekcok, kemudian teman polisi melakukan penembakan ini sementara. Tapi nanti lebihnya tentunya tim investigasi akan mencari kebenaran-kebenarannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, perintah Bapak Pangdam, prajurit yang melanggar prosedur tentu akan menjadi prosesnya, dan juga kita berharap nanti dari teman-teman polisi melakukan yang sama. Untuk korban luka. Pemakaman jenazah Brigadir Joshua yang dilakukan secara kedinasan menuai pro kontra. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo menyebut pemakaman itu tidak layak karena Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela. Pemakaman brigadir dengan upacara kepolisian dilakukan setelah proses autopsi ulang selesai. Jenazah dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Unit 1 Jambi. Pemakaman kedinasan ini sesuai dengan harapan keluarga almarhum. Namun pemakaman Brigadir Nofriansah Yosua alias Brigadir J secara kedinasan menuai polemik. Menurut pengacara istri Verdi Sambo, Arman Anis Brigadir J tidak layak dimakamkan secara kepolisian karena diduga melakukan perbuatan tercela. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir J pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir J sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Sementara itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini.
Sebab menurut Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli lalu. Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo sehingga baku tembak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan. Mardani Maming resmi ditahan penyidik KPK usai menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tahun 2010 sampai 2022. Bendahara Umum PBNU nonaktif ini masuk ke daftar pencarian orang setelah dirinya 2 kali mangkir pemanggilan penyidik KPK. Maming ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap lebih dari 104,3 miliar rupiah yang diterimanya selama 7 tahun. Dalam konferensi persnya, KPK menahan Maming ke rumah tahanan KPK pada Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama guna proses penyidikan. Diminta mengembalikan uang insentif, emak-emak mengamuk ke kepala desa. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.